Sekencang itu. Brak gitu. Terus? Aku sama temanku teriak dong. Teriak bener-bener sekencang itu teriak. Berdua doang nih padahal. Berdua doang. Sampailah kita ke atas. Itu yang aku rasain sama temanku ini. Nah, yang serem adalah temanku yang belakang. Ternyata waktu kita teriak itu, mereka lihat dari belakang. Itu Hai semuanya, gimana kabarnya? Nanya kabar lagi. Pokoknya baik. Jangan lupa minum air putih ya. Betul. Jaga kesehatan, makan sayur, multivitamin ya nggak? Biar nggak nyusahin. Kamu sakit tuh nyusahin, turunan, mangan bubur ya kan. Tolong ambilin ini, badanku lemes banget ngerepoti ya. Iya nggak sih, kalau orang sakit kan ngerepoti. iya, kamu setiap opening gini ya, ngingetin makan. Iya, minum. ngingetin. Soalnya aku tahu banyak jomblo gitu kan. Oh, kasian. Betul. Soalnya hidupnya udah, ya ampun sakit banget, udah nggak ada yang ngingetin, HP-nya sepi gitu kan. Kamu Mungkin pernah lupa gak sekali buat ngingetin lupa pernah? Banyak yang mati ya? enggak juga sih. Mungkin mati suri ya. Iya, lupa bisa. diingetin kan jadi nggak makan. Ya Allah Gusti. Cocok jadi pelawak deh. Enggak, Oh enggak, tetap di horor ya. paranormal aku. Paranormal. Sebut aku dukun. Oke, baiklah. Kira-kira saya jodohnya gimana? Waduh. Kira-kira Waduh. Nanti anak saya cewek cowok kembar apa enggak? Udah, lanjut. Oke, ya. lanjut. Aku pamali takut. Oh, pamali. Tapi emang dukun beneran ya? Dukun. Bayar nggak? Kalau mau nyantet orang gitu? Bisa. Oh, bisa. Pelet biasanya. Pelet. Oh, semar mesem. Semar mendem. Oh, mendem. Semar mesem harusnya. Kok jadi aku yang tahu sih? Pakai Aku fokus ya terus Oh, iya, gitu. terus. Iya emang gitu. Terus. Biar agak ganteng gitu ya. Oke, aku gini ya berarti. Heeh. Ya harus Orang kayak apa gitu. ya? Enggak boleh. Mas, percaya nggak? Fokusnya ada di Mas Alvin sama belakang. Oh iya, memang ini kan tak bawa ke sini. Alah, males ya aku. Beneran, nggak percaya? Tak fotoin nanti. Rasa ngono. Tenan, Aku ya wedi iki. Tenan, satu. Dari Staysan kotaknya. Gak Yuk, suka nih lanjut. Aku deg-degan. Sekarang di belakang model, enggak apa. Enggak. Gak mau amit-amit. Enggak gitu maksudnya. Aku kalau ditinggal Marcel aku enggak mau. Aku ngintel loh ini loh. Tenang, enggak bohong aku. Aku naik jembet Kayak aku gini. terlalu berani loh. Tapi sebenarnya jembet-jembet juga. Iya, kalau jembet. vlog. Aku takut sih. Terakhir kemarin aku ketakutan, luar biasa ketakutan kemarin. Terakhir apa? Di Bikin apa? Wonderia kemarin. Takut banget aku. Takutnya tuh setan atau begal. Nah sekarang gimana dong? Lampu lentera nih di depanku. Lentera tuh apa? Lentera, sentir. Sentir, teplok. Teplok. Nah, nyala sendiri. Masa aku Mosok nggak takut? toh? Masa aku nggak takut dong? Masa Ya kan? nyala sendiri? Sumpah. Teplok tuh kan yang pakai minyak kan? Pakai minyak, api. Yang harus iya kan? Iya. Lah kok bisa nyala sendiri? Buk gitu depan. Ih, mosok. Depan mataku ada temanku tadi si Ponta. Di depan mata kita berdua tuh. Ya gimana nggak takut ya? Takut kabur lah. Setakut itu aku sih. Jadi jembet kok. Sok berani aja. Kalau orang mau bikin vlog horor atau pokoknya berbau horor, sebenarnya ada nggak sih persiapan khusus atau nggak bisa langsung cul-culan, langsung sanyat gitu nggak bisa? Apa yang harus Sandang-sanyat. dipersiapkan? Teman. Teman Aku mempersiapkan teman sebelum aku masuk. Jelas. untuk Ya kalau sendirian kan serem. itu jokal? Ya kan jokal keren. Oh, jokal keren. Iya, soalnya aku kan nggak seberani itu. Makanya aku bilang dia keren. Aku nggak seberani itu, cuy. Sumpah. Iya, kok dia nggak takut ya? Ya itu dia makanya. Aku aja takut. Lihat Terus dia selain sendirian. enggak. Enggak. Ingat istri loh mas. Oh iya sih, ya Allah. Jadi mau nemenin jokal. Enggak. Mau kalau diajak. Loh jokal nggak pernah ngajak. Enggak pernah aku. Sombong. Kita kewonge jokal sombong. Diajak dong ya kan. Iya. Terus selain temen apa? Selain temen kamera jelas. Iya. Aduh Gusti Allah. Ya kan memang dong. Taringan bedil. Kamu mau bikin konten nggak bawa kamera, nggak bisa dong. Iya betul. Terus lanjut. Baterai kamera, Iya. ya kan? Kondisi full baterainya. Berapa baterainya? Satu aja cukup. Satu aja cukup? Yakin? Yakin cukup. Aku biasanya satu sih bawanya. Aku nggak punya serep, nggak punya duit buat beli. Ah bohong. Kok wani nikah randet mungkin klise ya. Jangan percaya nih mulutnya Aku mulai modal cinta loh nikah tuh. Mau kondo. Iya. Modal Iya cinta. Mau kondo. Iya. Iya. terus
Kamera, lighting. Lightingnya satu Lightingnya satu aja. Satu aja cukup. Satu aja. Sumpah. Iya. Satu aja cukup. Kan videoku gelap semua itu. Ini nggak ketok ya. Isinya kan teriakan-teriakan doang. Oke. Gelap. Terus temennya satu doang. Temennya tergantung. Nah, yang terakhir konsep. Oke. Yang sebelum masuk ke sana aku harus punya konsep. Konsepnya apa nih? Misal kayak di Wonderia kemarin. Ya, di Wonderia kemarin aku bikinnya ini peta kumpet lentera. Jadi masuk satu-satu, sembunyiin lenteranya. Satu-satu? Ya, enggak satu tim sih. Oke. Satu tim isinya 2 orang. Heeh. Masuk, sembunyiin lenteranya, nanti tim yang selanjutnya harus cari, terus nanti sembunyiin lagi. Ya semacam itulah. Nah, itu sebelum masuk ke tempat kayak gitu, ya bikin konsep dulu. Nah, nanti dari konsep itu menentukan berapa orang yang bisa ikut. Gitu. Oke. Pernah nggak sih misal udah di konsep kayak gitu nih, di tengah jalan pas play itu kayak ada sesuatu hal yang nggak bisa terkondisikan. Misal, itu kemarin tiba-tiba waktu di diumpet Wonderia. ke manusianya kayak gitu. Enggak sih kalau sejauh itu. Cuman jeblok itu tadi. Iya. Ya sesuatu yang susah untuk dilogika itu yang bikin aku takut. Kalau aku punya teori gini sih, orang takut itu karena dia nggak tahu. Oke. Iya kan? Iya, bisa. Karena dia nggak punya pengetahuan tentang itu, nggak paham tentang hal itu, maka dia takut. Jadi takut. Nah, itu yang bikin aku takut di tempat itu. Karena aku nggak tahu rutenya gimana, nggak tahu medannya kayak gimana, dan nggak tahu apa yang akan terjadi. Itu makanya aku takut. Tapi sebelumnya ngecek tempatnya dulu nggak kalau misalnya vlog horror gitu? Kadang iya, kadang nggak. Kayak Wonderia tuh kan ada beberapa, itu kan banyak selokannya, Iya, ya kan? iya. Nah, bar kejeblos apa gimana gitu kan? Terus isinya daun-daun kering yang kita nggak tahu itu ada hewan apa di dalam situ kan? Searching dulu, searching apa sih kayak apa? Gladi bersih dulu nggak? Enggak sih, kalau gladi bersih. Enggak. Maksudnya kalau ngecek masuk dulu lihat tempatnya, kadang iya, kadang enggak, tergantung kebutuhannya. Kalau kebutuhannya misalnya emang pengen ngerasain gini, kalau mau bikin video yang ada adrenalinnya, otomatis kita yang bikin harus punya adrenalin juga, harus ngerasain adrenalinnya juga. Nah, kalau pengen ngejar adrenalinnya ya segimana mungkin kita sedikit informasi yang kita tahu tentang tempat itu. Sedikit. Ya, semakin sedikit kan semakin kita nggak tahu. Berarti semakin takut kan, adrenalin semakin naik kan. Nah, kalau pengen adrenalinnya setinggi itu ya kita nggak usah nyusulin tempatnya dulu. Jadi langsung on the spot masuk main. Tapi pernah ada yang kayak gitu? Apanya? Kontennya Mas Alvin yang Iya, yang kemarin di Wonderia kayak gitu. Kita kita nggak nyusulin dulu masuk, lihat tempatnya kita nggak, langsung masuk aja. Itu kan di rumah hantu Wonderianya, bukan di Wonderianya. Yang terakhir kemana aku bikin di rumah hantu Wonderianya, bukan di Wonderianya. Oh wow, ada hal-hal yang gimana gitu nggak? Ya, itu Selama dia. bikin konten ada hal yang memorable, sulit dilupakan. Sulit dilupakan. Kayak ini paling serem nih, ini paling nggak bisa dilogika. Paling banyak cerita di belakang kamera justru daripada Ketika di off kamera. ya? Iya, Nah, setuju. itu paling banyak sih. Itu Apa aja tuh? Yang mungkin penonton nggak tahu. Dulu waktu masih sering bikin video bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Itu sempat kita ke hutan, terus habis itu kita sempat waktu sampai hutannya kita nggak jadi karena ada sesuatu. Apa tuh sesuatunya? Waktu itu ada salah satu dari kita tuh ngelihat kayak apa ya? Kayak bentuknya kayak orang gitu katanya ya. Katanya. Dia doang nih yang lihat. Cuman karena dia takut, semuanya ikut takut. Nular. Nah, akhirnya udah kita cabut aja deh. Waktu cabut itu jalan tanjakan, mobilnya 2. Jadi aku mobil yang depan, mereka itu mobil yang belakang. Aku cuman berdua doang tuh sama temanku di mobil yang depan itu. Berdua doang, satu mobil. Yang lain pada di mobil yang satunya. Oke. Nah, waktu naik itu di depan mobil itu aku lihat ada apa ya? Kayak asap, kayak lebih kayak kabut sih. Cuman di satu area aja. Oh. Cuman di satu area. Kan kalau kabut kan harusnya nyebar ya. Ini cuman di satu area di tengah jalan. Nah, waktu kita ngelewatin itu, set gitu. Langsung ada suara, merinding sih. Aku merinding loh. Langsung ada suara kenceng banget di atas mobil. Ih, Brak ya gitu. ampun. Bener-bener kayak sesuatu yang gambarannya kayak kelapa jatuh di atas mobil. Sekenceng itu. Brak gitu. Terus Aku sama temenku teriak dong. Teriak bener-bener sekenceng itu teriak. berdua doang nih padahal. Berdua doang. Sampailah kita ke atas. Itu yang aku rasain sama temanku ini. Nah, yang serem adalah temanku yang belakang. Ternyata waktu kita teriak itu, mereka lihat dari belakang. Itu dari kaca belakang
kan ada dua kepala ya harusnya ya. Ada temanku yang nyetir sama aku nih. Nah di tengah sini tuh ada kepala lagi. Dan kepalanya tuh goyang-goyang gini. Allahu Akbar, gak usah. Ngikutin alur jalannya. Itu yang dibilang sama belakangku ya. Aku nggak lihat soalnya. Nah itu tepat waktu aku teriak sama bunyi brak itu. Itu yang paling serem. Ada sebenarnya ada banyak lagi, cuman yang paling menurutku paling aneh itu sih paling aneh. Emang nggak sempat lihat spion yang di tengah itu? Wah enggak sih, itu aku bener-bener teriak, bukan teriaknya cowok lah. Sumpah itu bukan teriaknya cowok. Itu kerekam nggak? Enggak, karena itu kan kita mau syuting tapi nggak jadi. Gara-gara awalnya waktu turun ke hutannya itu kita bercandaan di mobil ngomongin tentang gimana kalau misalnya salah satu teman dari kita yang ada di mobil itu bukan teman kita. Ternyata teman kita ada di rumah. Nah, bercandanya kayak gitu. Waktu pulang ada kelihatan di dalam mobil yang bukan teman kita. Itu kayak sesuatu mobil yang berdua tadi. Iya, itu kayak sesuatu yang gue pengen jaluke ngono. Itu beneran sih, itu serius sih. Itu di luar kamera. Itu di luar kamera. Justru yang serem-serem tuh kadang nggak setelah off cam dan kita memutuskan untuk pulang tuh biasanya yang Iya. Ya kan biasanya kita off cam karena ada sesuatu yang di luar ini kita. Ya udah kita nggak mampu lagi lah buat nahan itu. Akhirnya kita pulang kan. Nah itu justru malah puncaknya biasanya. Itu pengalaman dulu sih. Itu seru banget tapi. Seru banget. Karena setelah itu ketawa-ketawa. Nggak takut gitu pulang ke rumah? Kebawa ke rumah gitu. Ya? Sejauh ini sih enggak sih. Nggak pernah sih. Soalnya waktu Vano duduk di sini tuh cerita katanya ada yang manggil no kayak itu gitu. Vano. Kalau aku pribadi aku enggak. Pas skeptis gitu. Mungkin ada yang manggil, mungkin halah paling mama atau halah paling siapa. Enggak pernah. Aku enggak pernah ngerasain hal gitu sih ya. Punya jimat ya? Enggak tahu. Ada yang bilang gitu katanya. Oh iya? Aku enggak percaya dong. Orang kan yang kalau aku punya jimat kan aku yang pegang dong. Ya siapa tahu jimatnya udah ketanam gitu atau turun temurun, biasanya kan ada nih. Enggak sih. Enggak pernah juga, enggak dapat cerita dari kakek nenek moyang juga enggak. Kakek moyang ya cerita sama aku ya. Oh iya bener. Itu udah serem setelah sih. Apa aku bacain. Ya Allah, pikiranku kemana-mana. Imajinasiku tuh kadang suka liar kalau horor-hororan. Sama. Gak suka itu aku. yang biasanya bikin aku takut sendiri. Imajinasiku sendiri yang bikin aku takut biasanya. Dan kalau aku udah takut ya udah aku ikutin takutnya. Enggak, aku lawan maksudnya. Dengan cara ngikutin takutnya dengan cara? Ya udah pulang lah. Kalau pikiran udah kemana-mana pulang dong. Jangan dong. Oh maaf. Soalnya nanti kalau misalnya katanya kalau pikirannya udah kemana-mana takutnya nanti malah jadi beneran, katanya kan gitu. Ini Mona Lisa nggak enak banget ya? Oh iya ya. Gak suka nih aku. Nggak usah lihat bisa nggak? Aku tuh parnoan ya. Ih. Kok pas lagi. Oke, Mas Alvin. Percaya santet gak? Percaya. Kenapa kok bisa percaya? Karena pernah tahu kasusnya. Kasusnya? Iya. Pernah tahu, tapi bukan aku. Gimana tuh ceritanya? Pernah tahu kasusnya apa diceritain apa lihat langsung gitu? Diceritain kasusnya sama yang mengalami sendiri. Oh, oke. Gitu. Gimana tuh? Itu katanya ya, itu lebih ke ini sih. Katanya lebih ke psikis. Maksudnya yang diserang ya. Maksudnya kayak misal dia dibayang-bayangin terus sama sesuatu yang bikin dia depresi. Dan itu memang katanya dibikin sama orang. Dan kalau disambungin semua kasusnya, memang kemungkinan memang dibikin orang. Kemungkinan. Karena dulu ada masalah bisnis atau gimana gitu katanya. Oh iya. Gitu. Itu mau percaya nggak percaya tapi ada ya. Nah itu dia. Soalnya kalau aku misal memilih untuk tidak percaya, tapi orang ini merasakannya sendiri dan efek secara secara aku ngelihatnya efeknya memang kelihatan. Oh iya jelas. Iya, efeknya memang kelihatan kayak sama gimana? orang ini. Ya orang ini emang jadi gampang linglung. Oke. Terus stres sendiri. Terus gampang down gitu. Maksudnya nggak ada apa-apa nih, tiba-tiba gitu. Ngerti nggak? Sedih apa gimana? Yang tadinya nggak kayak gitu sama sekali. Sama sekali. Enggak, tadinya normal gitu normal terus tiba-tiba. Malah cenderung orangnya kuat banget. Secara mental kuat banget orangnya. Makanya aku nggak percaya kalau itu dia bikin-bikin.
Karena aku tahu orangnya kayak gimana, seharusnya ya. Tapi setelah sembuh ya dia normal lagi. Oh, akhirnya bisa sembuh? Sembuh. Dengan cara? Dengan cara ya ibadah lah. Cuman bertahap ya. Oke. Tapi gara-gara cerita itu pernah nggak sih kayak nyari tahu santet itu sebenarnya Enggak. apa sih? Nggak pernah sama sekali. Enggak. Aku percaya. Cuman bukan berarti aku harus apa ya? Aku tahu aja, nggak perlu paham gitu loh. Aku tahu aja. Oh kayak gitu bisa ya. Oh ya udah gitu. Selama Mas Alvin, kalau aku lihat di kontennya Alvin Fajrin apa Hex ya? Sekarang kan lebih ke kayak menguak misteri-misteri gitu kan, kayak horor-horor gitu. Pas lagi bikin konten kayak gitu pernah kayak ada hal-hal yang mistis terjadi nggak sih? Atau lempeng-lempeng aja kalau selama bikin konten yang kayak gitu? Lempeng-lempeng aja sih. Lempeng-lempeng aja. Iya. Gini, kontenku Hex itu mungkin banyak banget yang mengira ya kalau konten itu akan mempengaruhi kehidupanku secara nyata gitu. Oke. Faktanya enggak. Sama sekali. Enggak sama sekali. Kok bisa? Ya memang enggak. Tapi orang-orang mungkin Menganggapnya seperti itu. Aku juga bingung kenapa harus jadi seperti Mas Alvin itu. akan horor Iya, terus gitu. iya. Kamu dulu tuh aku brewokan loh. Sampai aku potong gara-gara aku ketemu sama orang. Hah? Dia ketemu sama aku gara-gara dia tahu kontenku. Heeh. Otomatis imageku udah horor dong. Dengan brewokku, dia menganggap kalau aku akan seserem itu. Nah, aku pengen ngilangin tuh image kayak gitu. Makanya aku cukur. Oh, makanya cukur. Gitu. Karena aku nggak suka. Maksudnya itu konten-konten lah udah gitu. Pun ada cerita di belakangnya, ya udah biar aku aja yang tahu. Nggak usah. Kontenku tonton aja. Cerita di belakangnya, ya Setelah udah off itu cam aku itu, aja. ya udah. Iya, itu aku aja. Itu jadi cerita menarik aja. Oke. Gitu. Tapi padahal penonton suka dengan maksudnya cerita-cerita yang nggak ke apa sih kerekam kamera yang kayak diceritain tadi. Akhirnya aku ceritain kok. Maksudnya aku tetap aku ceritain. Cuman gini, apa yang aku pengen ceritain akan aku ceritain. Apa yang nggak pengen aku ceritain, ya nggak akan aku ceritain. Kalau aku nggak nyeritain tentang kehidupan nyata aku terganggu sama kontenku, ya berarti emang nggak ada apa-apa. Bukan berarti ada apa-apa, ngerti gak sih? Okay. Aku nggak bakal bikin ada apa-apa kalau emang nggak ada apa-apa, gitulah. Aku nggak mungkin tiba-tiba ngomong kalau, wah, gara-gara bikin konten ini, aku jadi begini. tadi malam jadi gini-gini di rumah. Itu kan untuk menyambung konten sebelumnya kan. Sebenarnya bisa, cuan ada, ya kan, menguntungkan. Cuman aku nggak mau aja. Tapi pernah mengalami itu? Enggak sama sekali. Enggak. Berarti Alvin Fajrin Hex nggak pernah ada settingan. Settingan kontennya ya? Settingan kontennya tergantung, aku bilang. Kok bisa? Tergantung gini. Hex itu bisa dibilang sekitar 60% apa yang terjadi. 60% apa yang terjadi? Maksudnya? Maksudnya gini, 40% disiapkan. Oke. Dipersiapkan 40%. Konsep, cara main, rules, aturan dan sebagainya semuanya dipersiapkan. Alurnya pun disiapkan. Tapi apapun yang terjadi itu loss. Oke. Karena apa? Karena emang tempatnya kayak gitu. Mau nggak mau kita nggak bisa ngontrol juga ya. Iya. Jadi apapun yang kalau dibilang settingan, iya mungkin. Tapi kalau dibilang real ada. Iya. Maksud kalau settingan tuh kan yang kayak nggak jadi deh, jangan. Bocor. Selama Alvin Fajrin itu ngonten di YouTube, entah dari 23 Jam Old, terus sampai Hex, sampai Alvin Fajrin yang sampai pinjem PC kayak gitu-gitu, teman yang paling berjasa. Teman yang paling berjasa. Apa ya? Aku kok nggak bisa jawab pertanyaan itu ya? Kenapa? Karena semuanya ongoing gitu. Ongoing, oke. Iya nggak sih? Maksudnya hidup kan masih berjalan nih. Katakanlah nih, aku ngomong 20 tahun ke belakang, temanku yang paling berjasa ini. Ternyata 5 tahun kemudian, temanku yang paling berjasa ini, jasanya dikalahin sama jasa temanku yang lain. Oke. Ya berarti yang paling berjasa yang mana? Oh. Susah dong. Ya Oke, berarti karena pertanyaannya akan diganti. Oke. Pintar sekali tamu podcast kita kali ini. Selama waktu itu membentuk 23 Jam Old, sampai akhirnya pindah ke Hex. Sebelum pindah ke Hex, siapa teman yang paling berjasa waktu itu?
Teman yang paling berjasa. Bantuin banget. Mungkin yang minjemin PC, atau minjemin Yang kamera. pinjemin PC, teman paling berjasa. Bentar ya, aku tak. Di momen itu ya? Di momen itu aja. Di momen itu mungkin aku bisa bilang Wayan sih. Wayan Iksora. Ya, karena ya tadi sebenarnya konsepnya itu aku di belakang kamera. Tapi kenapa aku sampai akhirnya di depan kamera? Karena Wayan yang ngedorong. Oh. Ya, ayo bikin berdua ayo di depan kamera sekalian semua. Ya ayo akhirnya ayo di situ. Gini, aku tuh orangnya susah banget sebenarnya bersosialisasi, susah banget. Aku susah banget terbuka sama orang. Ya, kerennya dibilang introvert lah, kerennya ya. Cuman semenjak itu aku belajar untuk lebih lebih bisa buat ngomong lah minimal. Sebenarnya karena gini, aku jarang ngobrol sama orang, itu jadi membatasi aku untuk belajar cara bersosialisasi gitu. Oke. Jadi bukan real introvert yang dia nggak punya. Bener-bener. Nah, enggak bukan kayak gitu. Tapi emang dulu nggak punya kemampuan aja. Iya. Jarang ketemu ngomong. orang baru. Oh. Nah, kalau udah nyaman sama ini ya ini terus. Oh, setia ya. Ya akhirnya jadi kayak waktu ketemu sama orang baru tuh nggak bisa ngeblend. Nggak bisa. Oh, oke. Terus akhirnya setelah bisa di depan kamera terus ketemu orang baru bisa. Betul. Jadi ya, introvert lagi nih. Iya. Jadi aku bisa dibilang aku mulai titikku berkembang itu ketika aku udah mulai belajar di depan kamera. Itu titikku secara pribadi berkembang gitu. Itu tadi kalau yang waktu 23 damn old. Kalau yang Hex? Kalau yang Hex orang yang paling berjasa ya. Orang yang paling berjasa. Apa ya? Untuk apa nih? Untuk apanya? Terbentuknya Hex kah? Kalau terbentuknya Hex kan aku sendiri. Mungkin masa selama ngonten nggak ada naik turunnya semangat, nggak ada naik turunnya kayak apa ya? Aku tuh di YouTube mau ngapain nih? Atau nyari, manusia kan hidup nyari tegangan terus, nggak mungkin nggak nyari tegangan. Manusia hidup mencari tegangan. Iya, bukan listrik ya. Oke. Manusia hidup mencari tegangan. Tegangan yang dimaksud tuh kayak misal gini nih. Kita nggak bicara tentang AdSense-nya. Misal AdSense-nya ya udahlah ya, tapi view yang didapat gede, tapi rasanya kok itu aja ya. Kadang ada manusia yang merasakan itu. Ya. Kok itu aja ya, kok gini aja ya. Betul. Masa nggak pernah ngerasain itu? Merasakan. Kapan itu? Selalu. Terus apa yang dilakukan ketika kok gini aja ya? Stres. Jadi yang bikin aku stres tuh aku sendiri biasanya. Aku stres karena aku sendiri. Aku merasa kalau kok aku ngene-ngene wae ya. Akhirnya jadi stres dhewe wae. Terus akhirnya solusinya apa? Ketika Solusinya itu fase sih. Nanti bakal lewat lagi sendiri. Nanti akan naik lagi. Karena waktu terus berjalan, yang penting kita bertahan. Nah, itu dia. Yang penting bertahan. Yang penting bertahan itu. Tapi tetap ada lah semangat naik turun. Kok merasa gini-gini aja kayak gitu. Iya. Wow. Ya barusan kayak gitu kok. Barusan ini. Seminggu atau 2 minggu terakhir lah. Aku kayak gitu. Bulan ini kan aku on off terus tuh. Itu karena aku sendiri memang. Aku merasakan hal itu lagi. Ya. Kesekian kalinya. Iya. Dan gini, nyebelinnya ya. Waktu kalau kita ngomongin views, kita ngomongin angka nih ya. Kemarin itu 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, itu sempet Hex yang tadinya nggak konsisten, akhirnya konsisten, mulai naik tuh. Waktu mulai naik, aku mesti selalu merasa kok aku gini-gini terus ya. Akhirnya on off, habis on off, ketika start lagi, turun lagi. Ketika start mulai rutin lagi, turun lagi semangatnya. Apa? Viewsnya turun lagi. Oh. Jadi selalu start di bawah, naik, hilang, start lagi dari bawah, naik, hilang gitu terus aku. Selalu seperti itu. Jadi fluktuatif lah bisa dibilang. Oke. Tapi itu wajar nggak sih kalau di dunia YouTube? Apalagi seorang Alvin Fajrin itu kan kalau dilihat kayak single factor gitu, sendirian gitu, nggak? Itu yang mengajarkan aku untuk nggak mengejar itu. Nggak terlalu mengejar itu loh maksudnya. Mengejar apa itu? Mengejar itu angkanya. Viewsnya. Iya, karena emang akan selalu seperti itu. Akan selalu naik turun. Kalau buat aku ya, kalau buat aku pribadi yang aku jalani seperti itu, akan selalu naik turun.
Waktu aku turun aku nggak perlu stres. Kenapa turun? Karena emang lagi turun aja. Nanti akan naik kok. Tapi waktu naik, nah itu dia. Kalau mencoba untuk bertahan stres, tapi kalau pengen melepas dulu akan turun lagi. Nah Dan itu mulai pilihan. dari bawah lagi. Iya, itu pilihan. Kalau kita bertahan juga stres mempertahankan ini sangat sungguh sulit. Betul. Oke, tapi kalau Iya, kan mempertahankan lebih susah kan? Iya, betul Ya, sekali. Bikin stres emang. Ya akhirnya aku stres di situ. Tapi Gini Alvin terus, Fajrin ya. kan sendirian nih. Terus ketika stres gitu lo coping stresnya apa? Ngobrol. Sama? Siapapun yang bisa diajak Siapapun. ngobrol. Oke. Istri diajak ngobrol, terus temanku Ponta ngobrol. Kadang dia kan juga ngedit. Dia bantuin aku ngedit. Kadang tuh dia berangkat kalau aku lagi stres, itu aku nggak bakal syuting. Tapi aku nggak ngasih tahu dia kalau nggak ada kerjaan. Dia tetap berangkat. Terus? Aku ajak ngobrol. Oh, Jadi kerjaan dia hari itu adalah ngobrol sama aku. nemenin ngobrol. Nemenin ngobrol, betul. Berarti multifungsi ya, Mas? Iya. Tapi kebetulan emang orangnya juga emang suka ngobrol. Suka horor-hororan juga berarti? Dia penakut juga sama kayak aku sih. Kita sama-sama penakut. Ketika syuting horor, Iya. di tempat horor nih, Iya. ngedit. Mm-mm. Nah, ketika kita tahu ada penampakan tuh kan taunya pas ngedit. Pernah nggak sih waktu ngedit itu ternyata ada penampakan yang luar biasa terus sampai Sejauh bikin ini suara merinding? sih. Suara doang. Suara-suara doang. Makanya itu aku nggak pernah dapat visual gitu loh. Tak doain cepet dapat visualnya, Mas. Di kamera aja ya. Langsung dong. Ya nggak usah. Kan biasanya kan wah kelihatan di kamera tapi orangnya nggak kelihatan. Iya, Nah, gitu kan. bagus sih. Itu nggak apa-apa sih. Ya, Seru. amin, sih. amin. Dulu aku pernah dapat itu kayak asap gitu doang sih tapi. Aku nggak tahu itu setan atau Rata-rata enggak sih. asap ya. Iya rata-rata asap. Kalau suara paling serem waktu ngedit itu apa? Kemarin aku sempat bikin eksperimen. Aku ninggalin kamera 1 jam di satu tempat. Terus yaudah tapi masalahnya secara visual nggak dapat apa-apa. Tapi suara kadang-kadang dapat. Aku nggak bilang itu suara setan atau suara hantu ya. Tapi emang suara yang aneh aja kayak Apa? wah gitu. Tapi dekat kamera. Ih. Cuman aku nggak bisa bilang itu apa. Mungkin anjing. Tapi kalau anjing ya susah juga. Jadi Anjing tuh kan jeguk. Paling mentok-mentok gitu doang. nah Gak itu dia. bisa Aku selalu mencoba untuk logis ya, kayak penolakan terus ya. bukan paling penolakan. ini. Aku selalu mencoba untuk memberikan opsi lain ke penontonku Oh, untuk menggambarkan oke. hal itu. Jadi kalau ada suara ini, jangan terus kamu langsung itu setan, nggak usah. Ini masih mungkin ini, masih mungkin ini, masih mungkin ini. Bisa jadi. Terserah kamu mau mencernanya seperti apa. Oke, Gitu. wow. Aku udahlah, bodoh-bodohin penonton udahlah. Bodoh-bodoh. Bodoh-bodohin penonton. Iya, Apakah kan? Anda merasa terbodohi? Enggak Iya, lah kan? ya. Semua penontonnya Alvin Fajrin maupun Hex tuh mencintai kok. Ya nggak sih? Enggak, Anggap maksudnya- itu serius lagi, gila. Nah itu dia, karena itu jadi aku udahlah gitu, pengen paling nggak sedikit gini. Kalau kita ngomongin edukasi dari horor tuh apa sih? Nggak ada kan? Ya, bener nggak? Apa yang orang nonton horor itu yang dicari adalah adrenalinnya. Iya. Iya nggak sih? Iya. Rasa lihat penampakannya yang Iya. deg-degan. Iya kan, orang Iya. nyari itunya bukan edukasinya. Bukan edukasinya. Kecuali bikin film. Mungkin Bukan. ada nilai-nilai yang tersirat dikit-dikit lah di horor gitu kan. Iya. Tapi kalau aku gini, sekarang ini tuh aku bikin Hex Investigation namanya. Oke. Itu aku nontonin, ngeliatin foto-foto atau video-video yang dianggap penampakan sama penonton, dikirim ke email. Oke. Terus aku bahas. Aku bahasnya sesuai perspektifku. Dalam arti, aku cuman sekedar pengen ngomong gini sih. Ayolah, ini tuh nggak melulu tentang gaib-gaiban horor tuh. Horor tuh tentang tontonan aja buat adrenalin. Nggak melulu tentang gaib-gaiban. Kalau ada penampakan, coba deh dicerna lagi. Apa iya? Gitu loh. Soalnya apa ya? Kalau terlalu gampang menerima informasi, oh ini adalah kuntilanak. Berarti Iya, semua iya, orang iya, akan iya, mengenalnya betul, itu betul. kuntilanak. Iya. Kalau ada satu orang nih ngomong kuntilanak itu namanya apa ya misalnya? Pisang, ini pisang nih gitu. Kan orang semua nggak percaya kan? Iya. Percayanya adalah kuntilanak gitu. Nah, itu kan pasti ada yang ngawalin ngasih tahu ini namanya ini gitu. Aku betul, pengen nerobos hal itu aja gitu. Memecah stigma Iya. yang ada di masyarakat. Iya, kenapa harus selalu seperti itu? Aku bikin horor-hororan, aku bisa bikin kalian deg-degan tanpa harus ada penampakannya kok.
Iya kayak tadi contohnya cerita itu. Iya. Suka. Kenapa gitu loh? Harus selalu ada kuntilanak. Ada penampakan apa Iya. gitu. Dan kadang tuh orang misal nih kayak ngelihat ke arah situ tuh gelap. Tapi karena kita udah didoktrin penampakan apa muka yang serem-serem Iya kan? gitu kita kayak ngelihat muka yang Iya kan? serem gitu. Padahal itu nggak yang ada. yang bikin konten itu niatnya cuma cari duit. Iya. Tapi yang nonton impact-nya adalah dia percaya secara nyata Iya, kalau betul. itu beneran ada. Habis itu kehidupannya terganggu. Nah, kan bangke. Ngerugiin Kasihan nggak yang dia? nonton ya? Nah, Dia merugikan dirinya sendiri bukan? siapa yang nonton? Yang nonton. Ya masalahnya penonton kita itu nggak bisa juga untuk nyoki wes sono iki kowe sinau dhewe. Kan enggak. Enggak. Kan kalangannya kan banyak. Iya. Ya kan? Nah, masalahnya yang bisa belajar sendiri sama yang belum bisa belajar sendiri itu banyakan mana? Wong nyatanya hoax keluar percaya semua. Ya Iya. berarti banyakan mana? Gitu kan? Ya paling Masyarakat nggak- kita kurang teredukasi sepertinya. Aku nggak berani mengeneralisasikan itu ya. Itu kamu yang bilang. Iya, aku berani karena mereka terlalu gampang kayak dikasih settingan nih siapa sama siapa dimakan. Dimakan. Tapi gini, sekarang itu jauh lebih baik dari dulu. Ya, Kalau sekarang banyak banget penontonku yang komentar gini. Kalau aku nonton kontennya orang lain yang ada penampakannya itu, aku bilang ini adalah hiburan. Kalau kalian nonton silahkan, tapi sekali lagi ini cuma hiburan. Oke. Tonton sebagai hiburan, nggak perlu dipercaya. oke. Penontonku itu banyak yang mindsetnya adalah aku nonton itu karena emang hiburan aja kok. Aku nggak percaya Kak. Itu aku tahu itu settingan, tapi aku tetap nonton karena menghibur. Ya. Nah ya. kalau kayak gitu kan fair kan, Fair, nggak apa-apa. fair. Apalagi kalau misalnya ada konten kreator ngomong kontenku settingan, Heeh. terus dia tetap ngelakuin dan orang tetap terhibur, Nonton, itu iya. fair. Itu fair, ya. Yang nggak fair adalah orang nyeting itu tapi nggak bilang itu settingan. Tapi terus terbongkar dan orang-orang tuh udah terlanjur kayak nge-hate apa yang dikarang gitu loh, ngerti gak sih kayak Oke. kayak misal nih Ah. Mas Bagus yang punya channel, kemudian kita berdua adalah aktor dan aktrisnya yang ada Yeah, di dalam konten yeah, tersebut. Emang kita disetting untuk misal tukaran, berantem Yeah, gitu berantem, kan. yeah, yeah. Ini settingan. Ya, Kemudian misal di sini tuh disetting emang seolah-olah yang salah itu aku misal. Dan orang-orang udah terlanjur nge-hate aku sebegitunya padahal ini tuh settingan. gitu. ya, ya. Dan kemudian pas dibongkar di endingnya di tahun kesekian terus dibongkar terus sebenarnya ini settingan. Nah, orang-orang kayak ya ampun tiwas tak hate yang kayak gitu-gitu. Itu yang menurutku nggak fair sih. Nggak usah settingan sih. Orang pemain antagonis di drama Iya. Korea aja dibenci kok. Jangan drama Korea, Hey. Indonesia aja. Indonesia ya. Yang di aja. Cinta Fitri itu loh. Iya, ya ditampar beneran Iya. kok di jalan. Oh iya, gitu diludahin loh. beneran. Betul, Iya, betul. gitu loh. Jadi kalau kita sebagai kreator ngomong, ya kan itu kan haknya yang nonton, mereka harus teredukasi sendiri dong gitu. Kita menyerahkan itu kok kayaknya kayak buat aku pribadi ya, kerasanya kayak nggak bertanggung jawab sekali sepertinya ya. Iya sih. Gitu. Maksudnya ya berani cari uang di sana kan berarti ada tanggung jawabnya juga dong. Itu. Mungkin kayak orang-orang seringnya misalnya aktingnya bagus, terus orang-orang kedoktrin, wah jangan-jangan real life-nya dia tuh sama kayak yang diperanin gitu loh. Iya. Padahal enggak juga. Ada yang di setting di drama, kenapa bahasnya drama Korea sih? Bagus soalnya Iya, aktingnya memang. ya kan. Dan dia real life sama aktingnya tuh beda gitu loh. Sepengetahuanku sih, aku nggak tahu aslinya gimana, cuman rasanya kayak gitu. Walaupun dulu yang viral itu yang married couple yang ada pelakornya itu kan Ya. cantik banget toh. Iya, itu itu aku adalah tahu. cerminan pelakor beneran. Maksudnya emang bentukannya begitu. Ya berarti gitu. risetnya bagus kan? Iya, risetnya bagus dan Iya. aktingnya bagus, tapi Iya. in real life-nya yang dia kena paparazzi orangnya nggak kayak gitu loh. Orangnya Iya, iya, kalem-kalem aja gitu. Iya, iya, iya. Nah, orang-orang sini kadang melupakan hal itu gitu loh. Iya nggak sih, setuju nggak? Ya mereka sebenarnya cari tempat untuk marah aja sih ya mungkin. Yang gitu. Baiklah. Konten kali ini sungguh menarik ya. Ternyata seorang udah nih. sudah mau sampai subuh. Enggak sih. Jangan di on camin ya, nggak enak ya. Akan ada pembahasan setelah ini ya. Kalau kalian suka konten-konten seperti ini atau kita panggil Alvin Fajrin lagi untuk cerita horor secara live gitu ya, boleh kali ya. Kita uji keahliannya. Tadi sih terbukti gitu ya. Aku deg-degan, emang aku penakut gitu. Ya Allah, udah sih song ini. Ih, amit-amit Allahumma jirna ya Allah, jangan sampai. Tak doain semoga Mas Alvin cepat menemukan penampakan dan lihat langsung Di ya. kameranya aja. Enggak usah lihat langsung Di aja kameranya atau aja. nanti Siapa di tahu ini di kolom. kamera kerekam. Amit Allahumma jirna ya Asik. Allah.
Enggak ya, aku nggak mau. Ya siapa tahu kan horor-hororan. tadi katanya di belakang sini. Enggak, aku nggak suka ada. setan. Nanti Jauh-jauh siapa tahu enggak. ada Enggak. langsung aku bahas di konten. Enggak usah. Enggak, jangan amit-amit. Jangan sampai. Ya, begitu aja konten kali ini. Don't forget to like, comment, and share video ini ke teman-teman kalian. See you on the next video. Bye. 3, 2, 1,